Kita buat potongan koma hair kali ini di rambut customer gua yang sebetulnya potongan sebelumnya udah koma hair. Jadi kalian bisa lihat di potongan sebelumnya atau belahannya itu sudah ada di tengah ya teman-teman ya. Artinya basicnya memang sebelumnya potongannya koma hair. Nah jadi kali ini hanya maintenance gimana caranya potong yang potongannya sebelum koma hair dan sekali ini dibuat koma hair teman-teman. Oke, langsung aja bakal gue jelasin gimana langkah-langkah atau step by stepnya. Nah di langkah pertama ini gue lakukan parting dulu teman-teman untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah ya. Nah pas gue parting itu dalam kondisi rambutnya kering nih teman-teman, jadi nggak perlu gue basahin ya. Kenapa? Karena setelah ini gue bakal pakai clipper, jadi nggak pakai gunting. Nah makanya waktu parting gue nggak perlu basahin. Nah kenapa nggak perlu dibasahin? Karena kalau dibasahin waktu motong pakai clipper itu akan lebih tidak optimal teman-teman. Makanya pas gua potong pakai clipper itu rambut dalam kondisi kering. Karena rambutnya nggak terlalu panjang, jadi waktu parting rambut bagian atasnya itu hanya di kiri dan kanan. Nah, ini yang biasa gue lakukan. Kenapa? Karena rambut area belakangnya langsung akan gue buat connecting teman-teman. Jadi gitu ya, nanti bagian belakangnya itu nggak ngegantung. Makanya partingnya bagian belakangnya nggak ikut di parting, terutama hanya di bagian kiri dan kanannya untuk memisahkan rambut bagian atasnya. Kenapa mesti dipisahin sih? Karena nanti jadinya supaya disconnect teman-teman. Jadi bagian samping rambut bagian atasnya itu nanti ngegantung atau disconnect ya. Tapi kalau rambut bagian belakangnya connecting. Oke. Jadi gue mulai dengan guard nomor 4 kali ini teman-teman untuk bagian kiri dan kanannya sebagai baseline atau garis dasar, di mana nanti di area tersebut bakal gue buat gradasi di bagian samping sama belakangnya. Nah karena customer gue kali ini adalah atau aktivitas sehari-harinya itu seorang pelajar, jadi masih anak SMA, jadi perlu banget rambutnya tampak terlihat rapi. Tapi gimana nih caranya supaya tampak lebih trendy dan ada modelnya gitu. Jadi makanya kali ini dia pengen tetap potong koma hair tapi aman nih sama guru BP. Jadi nggak kena razia potong rambut. Supaya nggak kena razia potong rambut, makanya bentuk koma hairnya pun tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Nah kayak gitu ya teman-teman. Yang sering terjadi adalah biasanya selera rambutnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan gaya rambutnya. Nah seleranya panjang tapi kebutuhannya pendek, atau kebutuhannya pendek tapi seleranya panjang, biasanya nggak sejalan. Nah tapi nggak masalah, gimana bisa dapetin di kebutuhan potongan rambutnya tapi tetap trendy. Gitu aja sih teman-teman kalau untuk memutuskan gaya rambut. Nah makanya buat kalian yang lagi cari referensi gaya rambut, perlu banget kalian berdiskusi sama yang potong rambut atau tukang cukurnya. Setelah pakai gun nomor 4, kali ini gue bakal buat gradasi di area belakang dan area samping. Nah makanya gue langsung lompat pakai guard nomor 2 kali ini. Karena yang gue bilang tadi di bagian belakangnya gue pengen connecting, nggak ngegantung. Makanya langsung nggak gue parting supaya langsung kepotong dan tetap dapet rapi dan gayanya untuk kebutuhan customer gua kali ini yang masih anak sekolahan. By the way, sampai di sini gua belum opening nih. Oke, gua opening sekarang aja ya. Oke, selamat datang di channel Deddy Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur. Nah, mudah-mudahan apa yang bakal gue sampaikan nanti ini bisa bermanfaat, bisa ngebantu buat teman-teman yang cari referensi gaya rambut, atau buat teman-teman yang lagi belajar potong rambut, ingin menjadi tukang cukur. Yuk kita simak bareng-bareng gimana sih langkah-langkah atau step by stepnya gua kali ini dalam bikin potongan koma hair. Nah udah sampai di step gua bakal bikin gradasi ya teman-teman ya. Bikin gradasi di bagian belakang dan bagian samping hanya di area cambangnya. Nah nanti di area tersebut bakal gua buat gradasi teman-teman. Nah next ke langkah berikutnya, setelah pakai guard nomor 2 tadi, kali ini lagi gua buat guideline atau
garis pandu, di mana garis pandu ini adalah memulai batas memulai nanti dibuatnya gradasi. Nah, untuk gradasi di area belakang ini bakal gua buat lebih tinggi teman-teman, untuk supaya nanti area belakang kepalanya lebih berkontur dan lebih ada volumenya di bagian belakangnya. Nih, ini biasanya disebut kayak kelihatan bondol gitu ya teman-teman ya. Makanya gradasinya akan gue buat sedikit lebih tinggi di bagian belakangnya. Tentu nggak harus kayak gini, tentu potongan koma hair nggak harus dipotong gradasinya terlalu tinggi. Tetap balik lagi, sesuaiin juga bentuk kepalanya, sesuaiin juga kebutuhannya, sesuaiin juga sama selera kalian atau selera customer kalian kalau kalian tukang cukur. Nah, ke step berikutnya, kali ini lagi pakai guard nomor 1 setelah buat guideline di area belakang. Pakai guard nomor 1 untuk buat gradasi. Setelah pakai guard nomor 1, kali ini gue lagi pakai no guard atau nggak pakai sepatu clipper ya teman-teman ya, untuk buat gradasi di area belakang. Nah, gimana nih cara maininnya? Cara maininnya adalah tinggal mainin tuas yang ada di clippernya itu buka tutup. Jadi prinsipnya tetap buat garis, ilangin garis. Waktu buat garis leveringnya close, pas ngilanginnya pakai levering open. Levering apa sih? Levering adalah tuas yang ada di clipper teman-teman. Jadi biasanya ini disebut levering, bisa tutup, bisa buka, bisa maju, bisa mundur, bisa naik, bisa turun. Nah, buat kalian yang lagi nyimak atau masih menyimak di menit ini sampai detik ini, apalagi buat teman-teman yang baru gabung di channel gua atau di video gua yang kebetulan mampir di beranda kalian, terus kalian klik dan menyimak sampai di sini, gua pengen ucapin terima kasih banyak. Makasih banget udah nonton sampai di menit ini. Next, lanjut aja ke langkah berikutnya. Kali ini gua pakai guard nomor setengah teman-teman, guard nomor setengah untuk memperhalus bagian gradasi yang ketinggalan. Jadi perlu ya pakai guard nomor setengah. Ini mempermudah pekerjaan gua, guard nomor setengah. Untuk zaman dulu nih, kalau buat tukang cukur yang zaman dulu itu nggak ngerasain ada guard nomor setengah. Jadi maininnya levering open terus gerakan clippernya. Jadi guard nomor setengah membantu banget teman-teman. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Gua bakal buat outline bagian cambangnya, dibuat lancip. Ciri khas banget potongan koma hair kali ini supaya lebih terlihat ke Koreaan. Jadi potongan koma hair ini udah tren ya di semenjak channel gue ini baru gue rintis teman-teman. Jadi di awal-awal gue buat video dulu, kalau nggak koma hair tublok, kalau nggak tublok koma hair atau fade atau apapun. Jadi buat teman-teman yang udah lama gabung dan ternyata masih mampir, makasih banget, makasih banyak ternyata masih nyimak video gue. Dan tetap prinsipnya adalah di sini gue tidak ada niat untuk mengajari atau menggurui. Prinsipnya adalah gue share gimana sih langkah-langkah, gimana sih step by step gue mencukur ya teman-teman ya. Tetap gue berharap bahwa channel ini dengan video-videonya itu menjadi wadah buat kita untuk silaturahmi, buat kita untuk saling bertukar pikiran dan tentunya mengupgrade skill memotong rambut. Oke? Lagi buat outline di bagian samping dan kebetulan cambangnya dibuat lancip. Sesungguhnya hanya balikin potongan rambut sebelumnya, karena potongan rambut sebelumnya koma hair, jadi maintenance koma hair, jadi nggak terlalu banyak perubahan. Customer gue ini rutin banget bolak-balik sekitar 3 minggu atau sampai sebulan, dia pengen ngebalikin bentuknya. Dia pengen rambutnya terlihat tampak lebih trendy, tapi aman untuk di mata guru-guru yang killer memotong rambut anak muridnya yang panjang dan nggak dipotong. Tapi sebetulnya ada nggak sih hubungannya
potong rambut agar gondrong dengan otak. Mungkin enggak, mungkin iya. Ini tergantung sudut kita mandangnya kayak gimana. Kalau memang peraturannya kayak gitu, ya otomatis si yang ada orang di situ mesti ngikutin peraturannya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, agak geser-geser sedikit topiknya, tapi yang penting masih nyambung ya, masih sesuai dengan konteks gimana cara langkah-langkah atau step by step kali ini bikin potongan koma hair. Alright, sebagian samping sama belakangnya udah gua potong, udah rapi dan menurut gua aman, nggak bakal dilirik sama gurunya karena ini pesan dari customer gua teman-teman. Dia pengen gimana caranya aman nggak dipotong sama gurunya. Untuk motong rambut bagian atasnya nggak terlalu banyak dirubah, nggak terlalu banyak dipotong. Yang penting nggak ngelewatin alis mata, jadi nggak nutupin mata pas nanti kena pemeriksaan rambut. Jadi menurut gua aman-aman aja. Makanya cuman gua potong buat nyesuain supaya nggak timpang. Kan rambut bagian samping sama belakangnya udah dipotong, ya udah tinggal rambut bagian atasnya di trim atau dipotong dikit-dikit aja buat nyesuaiin supaya dia proporsional dengan bagian samping sama belakangnya. Nah, udah sampai di sini masih ada yang kurang paham, mungkin masih ada yang mau dipertanyakan. Pokoknya jangan ragu dan jangan bimbang buat tulisin pertanyaan kalian ya teman-teman ya di kolom komentar supaya kita bisa berinteraksi di situ, supaya gua tahu salah gua di mana, supaya kalian bisa tahu apa yang pengen kalian tahu. Pokoknya kolom komentar ini adalah wadah kita nanti berinteraksi ya teman-teman ya. Jadi lo bisa kasih saran dan kritik juga di komentar atau pertanyaan juga tentunya kalau memang ada yang kurang paham atau ada yang belum maksud. Kebetulan apa yang gue sampaikan, apa yang gue tampilkan di video ini adalah langkah-langkah atau step by step gue dalam mencukur tanpa ada niat mengajari dan menggurui. Alright, dan udah selesai dong motong rambutnya model koma hair kali ini. Kalau kalian perhatiin bentuk wajah customer gua kali ini apa nih teman-teman? Kenapa dipotong kayak gini? Cocok nggak dibuat koma hair? Kalian tahu nggak sih sebetulnya gaya rambut pada pria itu mesti menyesuaikan dengan bentuk wajah atau enggak? Atau gaya rambut itu bentuk wajah yang seperti ini itu cocoknya begini. Nah, untuk menentukan gaya rambut teman-teman nggak hanya dari bentuk wajah aja, banyak faktor dalam menentukan gaya rambut apa yang cocok. Tentunya ada dua hal yang menjadi pilar di mana kita bisa menentukan gaya rambut. Yang pertama adalah selera, yang kedua adalah kebutuhan teman-teman. Mau apapun bentuk kepalanya, mau apapun bentuk wajahnya, kalau seleranya nggak sesuai, terus udah disarankan bentuk gaya rambut yang cocok lo tuh kayak gini, kalau nggak sesuai dengan selera dia kan nggak nyambung juga. Jadi dua pilar ini adalah menjadi faktor utama di mana kita bakal nentuin gaya rambut. Nah makanya potong rambut itu nggak bisa seperti memesan makanan atau memesan barang, gue pengen ini dan jadinya ini, enggak. Jadi perlu banget, penting banget dalam menentukan gaya rambut itu ada diskusi, ada ngobrol dulu pengennya gimana, maunya gimana kalau potong rambut. Dan inilah dia potongan koma hair untuk anak sekolah. Mudah-mudahan aman, nggak dipotong gurunya. Tapi menurut gue sih aman lah ya. Koma hair buat anak sekolahan.